Baik, terima kasih. Jadi satu hal yang disepakati itu adalah doa. Jadi kalau doa untuk orang lain itu disepakati, ada hubungan darah ataupun tidak ada hubungan darah, itu sampai. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengulang-ulang doa, bukan mengulang-ulang bacaan. Karena bacaan itu tidak bisa pahalanya sampai kepada orang lain. Jadi bukan mengulang-ulang bacaan, tapi mengulang-ulang doa. Misalnya namanya Mas Agus, ya Allahumma shfi Mas Agus, Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi, tidak masalah. Ya Allah sembuhkanlah, sembuhkanlah, monggo. Kalau mau mengulang-ulang, maka mengulang-ulanglah doa. Tidak perlu dihitung, tidak perlu dihitung. Tapi sebanyak-banyaknya, sekhusyuk-khusyuknya. Nah, apalagi istilahnya? Jadi pemenang sebanyak-banyaknya, sekhusyuk-khusyuknya, semantap-mantapnya, nah, seikhlas-ikhlasnya. Nah, silahkan untuk didoakan, karena ada jalan bagi kita untuk menjalankan sesuatu agar sesuai dengan tuntunan. Maka gantilah dengan mendoakan, dan kita boleh untuk mengulang-ulang doa. Dalam doa itu salah satu adab doa itu namanya ilhah. Ilhah itu merengek, mengulang-ulang doa. Jadi salah satu adab berdoa itu namanya ilhah. Ilhah itu merengek, mengulang-ulang doa. Jadi kalau doa diulang-ulang boleh. Jadi kalau doa diulang-ulang boleh. Tetapi kalau mengenai bacaan yang dikirimkan kepada orang lain, itu jelas ini perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i itu Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya jelas mengatakan, apa kata beliau? Bahwasanya tidak sampai ketika menafsirkan surah An-Najm, sehingga mengirimkan bacaan itu tidak sampai menurut beliau. Meskipun kita harus mengakui di dalam mazhab Hambali itu malah sampai. Nah, di dalam mazhab Hambali disebutkan malah sampai. Baik, justru di negeri kita yang mestinya di dalam literasinya itu mengatakan tidak sampai, tapi menganggap sampai. Kalau kita kan literaturnya tidak terpaku pada satu mazhab. Literasi kita ini kan pendekatannya menggunakan pendekatan tarjih, tidak terpaku pada satu mazhab. Sehingga bisa jadi kalau kita cermati ibadah yang kita lakukan itu mazhabnya gaduh-gaduh. Kenapa gaduh-gaduh? Karena tadi menggunakan pendekatan tarjih dari berbagai mazhab, dari berbagai pandangan. Ketika dalilnya itu kuat, maka bisa dijadikan sebagai pedoman. Kenapa? Karena prinsipnya adalah menggunakan pandangan yang pandangan tersebut berlandaskan kepada dalil yang kuat. Sehingga banyak orang yang mengatakan, loh, bukannya madhabnya Hambali ya, kok tidak sampai? Loh, kita tidak pernah mengatakan kita madhabnya Hambali, asal dalilnya kuat, muwafaqun bil kitabi was sunnah, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bisa diterima, maka itu kita terima. Jadi pendekatannya adalah pendekatan tarjih, bukan pendekatan madhab. Tapi kalau pendekatan madhab tadi memang di dalam madhab Syafi'i itu tidak sampai bacaan itu untuk orang lain, karena setiap orang itu bertanggung jawab atas amalnya masing-masing. Allah alam bisawab.